Pada saat lalu Ade Armando itu menyebut Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, dan saat ini juga Ade Armando bahkan mengungkapkan banyak kader PSI itu yang menginginkan Pak Jokowi masuk sebagai ketua umum. Nah ini kan sangat wow sekali, artinya Kaisang ini sangat tidak diharapkan ya menjadi calon ketua umum oleh kader PSI, karena Ade Armando bahkan mengungkap setidaknya kader PSI ini menginginkan Pak Jokowi. Akhirnya seperti ini ya, akibat Kaisang terlalu pede ingin maju sebagai ketua umum PSI, dan tiba-tiba di situ ada nama Pak Jokowi. Dan bahkan nama Pak Jokowi ini diharap-harapkan oleh kader PSI sebagai penerus calon ketua umum dari PSI. Nah bahkan sampai detik ini pun yaitu banyak dukungan yang mengalir bukannya ke Kaisang malah ke Pak Jokowi. Ya seperti halnya DPW PSI DIY dukung Jokowi jadi kandidat ketua umum PSI. Nah bahkan tidak hanya itu saja. Pada saat lalu juga ada ya statement dari Ade Armando yang memuji Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini pun juga mendukung Pak Jokowi masuk sebagai ketua umum PSI. Kalau Jokowi masuk PSI itu kayak anugerah terbesar. Nah, menurut saya apa yang dicita-citakan oleh Kaisang menjadi ketua umum PSI, ya menurut saya besok ketika Pak Jokowi masuk sebagai kandidat calon ketua umum PSI, pastinya Kaisang tidak bakalan bisa dipilih setidaknya oleh kader-kader PSI ya. Menurut saya pastinya memilih Pak Jokowi lah, karena PSI itu adalah partainya Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, wow, setelah Pak Jokowi masuk bursa calon ketua umum PSI, tiba-tiba muncul setidaknya tawaran-tawaran, terutama dari Golkar. Ini kan menurut saya sangat lucu sekali ketika Golkar membuka pintu untuk Jokowi. Bahlil jangankan pintu, pagar kami buka lebar. Harusnya kalau misalkan dibuka lebar, ya seharusnya Pak Jokowi menjadi ketua umum dong, jangan menjadi kader. Kalau menjadi kader ya Pak Jokowi jelas ogah lah menjadi kader Golkar. Kalau langsung menjadi ketua umum atau dewan pembina, menurut saya Pak Jokowi akan mempertimbangkan hal tersebut ya. Tapi ya menurut saya hanya gimmick-gimmick saja lah, hanya gimmick-gimmick, karena pada saat lalu setelah dipecat oleh PDIP bahkan konon katanya banyak yang menawari lah Pak Jokowi masuk ke dalam partai A, B, C. Tetapi tidak ada setidaknya partai-partai yang menginginkan Pak Jokowi masuk ke dalam struktur organisasi, misalkan menjadi dewan pembina atau bahkan menjadi ketua umum. Tidak ada yang menawari seperti itu ya. Ya kalau kader menurut saya sih semuanya juga bisa masuk kader partai-partai manapun. Apalagi Pak Jokowi. Nah setelah Pak Jokowi masuk bursa ketum PSI, tiba-tiba Bahlil menawarkan jangankan buka pintu, pagar kami buka lebar. Ini kan sangat lucu sekali ya. Menurut saya tawaran dari Bahlil ini hanya gimmick-gimmick saja, hanya omon-omon saja ya. Dari sini Ade Armando kalau Jokowi masuk PSI itu kayak anugerah besar. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menyatakan bahwa Presiden ke-7 Jokowi menjadi anugerah bagi partainya jika benar-benar bergabung sebagai kader. Ya tidak mungkin lah sebagai kader langsung ketua umum lah. Masa sih kalah dengan Kaisang? Kaisang baru menjadi kader 2 hari langsung menjadi ketua umum. Bayangkan kalau ternyata Pak Jokowi memilih untuk masuk PSI. Itu sih sudah kayak anugerah terbesar lah yang bisa diperoleh oleh PSI. Ujar Ade dalam siniar Gaspol Kompas.com dikutip pada 21 Mei. Nama Jokowi sebelumnya muncul dalam bursa bakal calon ketua umum PSI yang akan dipilih dalam Kongres Partai pada Juli 2025. Selama ini klaim Ade, dia dan kader PSI menilai Jokowi sebagai sosok yang pantas memimpin Indonesia selama 10 tahun. Meski begitu, Ade menekankan bahwa partainya bukan bagian dari pihak-pihak yang menghendaki Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Saya memberikan contoh sederhana sajalah tentang bagaimana kita memandang sosok itu sebagai sosok yang paling pantas lah untuk memimpin Indonesia selama 10 tahun ya, kata Ade. Kita tidak termasuk orang yang mendukung 3 periode. Saya dipukuli tuh pada saat demo untuk menolak 3 periode kan. Nah, tapi buat kami, hey, the best lah, sambungnya. Dalam kesempatan itu, Ade juga mengungkapkan bahwa banyak kader PSI yang menginginkan Jokowi maju sebagai calon ketua umum.
Nah, ini menurut saya bocoran dari Ade Armando ya. Pada saat lalu Ade Armando itu menyebut Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dan saat ini juga Ade Armando bahkan mengungkapkan banyak kader PSI itu yang menginginkan Pak Jokowi masuk sebagai ketua umum. Nah, ini kan sangat wow sekali. Artinya Kaisang ini sangat tidak diharapkan ya menjadi calon ketua umum oleh kader PSI karena Ade Armando bahkan mengungkap setidaknya kader PSI ini menginginkan Pak Jokowi. Ya, 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 ya. Kalau Kaisang tahu seperti apa ya ini ya, kalah pamor dengan bapaknya ya. Wah, kalau pertanyaannya ada di dalam internal PSI, itu tentu saja sangat banyak yang berharap. Meski begitu, salah satu syarat agar Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah menjadi kader PSI yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Oh, jadi sangat mudah sekali ya menjadi ketua umum, menjadi calon ketua umum, yaitu punya kartu tanda anggota. Wah, punya kartu tanda anggota sudah bisa menjadi calon ketua umum. Ini kan sangat keren sekali, sangat berbeda ya dengan partai-partai yang lainnya ya. Lebih didahulukan meritokrasi. Nah, masa sih ujuk-ujuk menjadi ketua umum kan sangat lucu sekali, seharusnya merangkak dulu menjadi kader beberapa tahun, struktur partai dan lain sebagainya. Ini bahkan dari DPP PSI kami pastikan DPW PSI DIY mendukung dan mencalonkan Pak Jokowi sebagai ketum PSI. Ujar Ketua DPW PSI Jogja, Bro Komarudin. Nah, ya akhirnya memang benar-benar kalah telak ya Kaisang ya. Ini bahkan Pak Jokowi masih mempertimbangkan loh, masih mempertimbangkan masuk jadi ketua umum PSI, tetapi sudah banyak dukungan ya. Dan bahkan dari Ade Armando itu membocorkan setidaknya kader-kader PSI itu menginginkan Pak Jokowi masuk sebagai bursa calon ketua umum PSI. Ya kita lihat saja lah besok ya, kira-kira siapa yang menang. Dan menurut saya pastinya Pak Jokowi lah. Ya, aku seneng kalau Pak Jokowi bisa jadi ketum PSI, tapi jangan lupa prosedur dan persyaratannya ya harus tetap diikuti. Tapi bukannya syaratnya harus jadi anggota dulu ya, paling enggak apa Pak Jokowi udah jadi anggota PSI, apa Pak Jokowi nggak sebaiknya jadi Dewan Pembina atau Dewan Kehormatan aja. Partai yang ngakunya pelopor politisi muda, tapi mendukung langkah Bapak mengkudeta anaknya sendiri. Wah, kalau Pak Jokowi langsung deal, calon lain bisa mundur diri. Nah, satu DPW udah dukung Pak Jokowi, gimana calon-calon yang lainnya? Pak Jokowi udah kasih sinyal setuju belum sih? Semoga jadi ya. Sekalian mau lihat apa PSI akan jadi partai besar atau sama saja ya. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu ya, walaupun didukung penuh oleh Pak Jokowi dan bahkan juga anak bungsunya menjadi ketua umum partai PSI pada Pilpres yang lalu, pada Pileg ya, juga tidak menambahkan suara yang signifikan dan bahkan juga PSI belum bisa masuk parlemen. Artinya, wah, kadang-kadang saya jadi curiga ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Andi Wijayanto pada saat lalu. Andi Wijayanto bahkan pada saat lalu mengatakan setidaknya PSI akan masuk parlemen, Pak Prabowo, Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, dan suara PDIP turun. Nah, pertanyaannya kenapa Jokowi itu menyebut PSI dan seolah-olah memperjuangkan PSI. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu seringkali ya bertemu dengan Kaisang dan kader-kader PSI. Apakah memang PSI ini adalah partainya Pak Jokowi? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas saat ini sudah mulai terang ya manuver apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu tidak jadi pensiun dan ingin menjadi calon ketua umum dari PSI. Katanya sih dipertimbangkan ya. Kalau dipertimbangkan kan berarti ya 5. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin seru ya, bagaimana drama demi drama yang dilakukan oleh beberapa elit-elit di PSI, teman-teman. Kita tahu bahwa PSI ini adalah partai yang masih tergolong muda ya, dan PSI ini diketuai oleh Kaisang Pangarap ya, putra dari Pak Jokowi. Nah, yang menarik adalah ketika Pak Jokowi ini ya diisukan ada istilahnya itu kode-kode akan maju dalam pemilihan ketua umum PSI, teman-teman. Dan kita tahu bahwa anaknya sendiri adalah Kaisang ya, ketua umumnya, dan mendaftar juga. Apakah jika kemudian Pak Jokowi ini akan maju sebagai calon ketua umum PSI, Kaisang akan dicampakkan, akan disingkirkan? Bagaimana menurut kalian?